Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan, satu atau dua pertanyaan yang sering kita dengar. Namun sebetulnya pertanyaan itu bisa berbahaya, menyatakan keraguan, ketidakpercayaan, ngetes gitu. Pertanyaannya gini, andai kata begini, lalu bagaimana? Atau katanya kok gitu, pernah ada protes. Ini memang sering, saudara-saudara. Pertanyaan yang serupa bisa muncul dari orang-orang yang jahil, iseng, skeptis, tidak percaya. Satu kali dalam kuliah agama di satu fakultas kedokteran, ada seorang mahasiswa yang tanya kepada pendeta yang mengajar agama itu. Dia bilang, pastor mengajar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, saya mau nanya, pastor, Allah itu bisa membuat sesuatu yang begitu besar, tidak terukur besarnya, sangat besar, sampai Allah sendiri tidak kuat mengangkatnya. Ini kan pertanyaan yang konyol. Katanya Maha Kuasa. Kalau dijawab ya tidak. Pokoknya pertanyaan ini pertanyaan yang mencari-cari masalah dan tidak membangun. Saudara, ada banyak hal kita juga seringkali mengalami, mau nggak mau pertanyaan itu terbit. Katanya Allah mengasihi. Kenapa kok saya harus mengalami hal yang demikian dan seterusnya? Saudara, perlu kita belajar yang sebenarnya tentang Allah, tentang firman-Nya, atau andaikan gitu. Saudara, dalam Alkitab ada satu cerita tentang orang Saduki dan Tuhan Yesus. Orang Saduki ini adalah imam-imam. Ironisnya mereka tidak percaya adanya malaikat dan tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Lalu mereka tanya pada Tuhan Yesus gini, di antara kami, padahal yang mereka tanyakan adalah dongeng, tapi mereka bilang di antara kami ada satu orang perempuan yang beristrikan seorang pria. Tapi pada malam pertama, sebelum terjadi sesuatu, laki-laki itu mati. Maka sesuai dengan adat Israel, perempuan ini dinikahi oleh adiknya, adik dari pria yang mati itu. Tapi adiknya ini pun mati, dinikahi oleh adik berikutnya. Adik berikutnya ini pun mati, sampai akhirnya 7 bersaudara laki-laki menikahi perempuan ini, semuanya mati. Lalu perempuan ini mati juga. Kalau memang ada kebangkitan, katanya, siapa dari antara ke-7 laki-laki itu yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab mereka semua sudah beristrikan dia. Saudara, ini kan pertanyaan yang mengada-ada. Satu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi mereka bilang, kan andaikan. Saudara, ini pertanyaan sangat berbahaya. Sebab pertanyaan ini membawa orang pada kesesatan, kekerasan hati, makin jauh dari Tuhan. Maka jawab Tuhan Yesus pada waktu itu, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan oleh orang yang tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah, dan berpotensi membawa orang kepada kesesatan. Atau memang orang yang sesat yang bertanya seperti itu, tapi mungkin lebih tepat berpotensi membawa orang pada kesesatan. Dulu ada satu pendeta yang terkenal, Charles Templeton. Ini contoh yang sangat ironis. Kalau dia khotbah di Kanada, di Amerika, di Australia, pokoknya setahun itu 10 bulan dia keliling untuk berkhotbah. Dan stadion, lapangan tempat dia berkhotbah tidak pernah kosong. Selalu penuh sesak dengan orang. Karena memang dia luar biasa. Khotbahnya bagus, luar biasa, banyak orang bertobat. Namun kemudian terjadi satu titik balik dalam kehidupan Charles Templeton. Karena apa? Dia melihat foto dari seorang anak Afrika,
digendong oleh ibunya, anak itu kurus kering karena kelaparan dan anak itu mati. Lalu Charles Templeton ini bertanya, katanya Allah penuh kasih, katanya Allah itu kasih, kok dibiarkan anak kecil ini mati kelaparan? Pertanyaan ini kemudian menghantui pikiran dan hati dari Charles Templeton. Katanya Allah itu kasih, kok anak itu dibiarkan mati kelaparan? Dan dia tidak kenal sebetulnya anak itu, hanya dia lihat lewat foto. Dan kemudian saudara, ini menyebabkan dia sesat. Dia kemudian meletakkan jabatan kependetaannya, dia meninggalkan segala sesuatunya, dan makin lama dia makin jauh dari Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya, dia menulis satu buku, Farewell to God, Selamat Tinggal Allah. Jangan biarkan pikiran kita, hati kita dihantui oleh pertanyaan, andai kata begini, lalu bagaimana Tuhan? Lalu jangan lagi dihantui dengan katanya begini, kenapa begitu? Kok begitu? Iya, misalnya malapetaka datang, maka bisa saja si orang yang tidak beriman akan bilang, katanya Allah itu mengasihi, aku jadi hambanya, kok malah sekarang celaka? Dan hati yang demikian akan menyebabkan orang menjauh dari Allah dan dia sesat. Saudara-saudara, yang perlu kita jalani, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang berpercaya, iman yang tidak tergoyahkan kepada Allah, mengenal kitab suci, alami sendiri kuasa Allah. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.